Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya masih kurang semangat nampaknya Pak Ibu. Kita baru 2 malam hari Ibu ya. Kedinginan atau kekenyangan Pak Ibu? Mohon izin diulang baliknya Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin kaum muslimin yang tidak kami sebutkan nama satu persatu, jemaah salat rahmatullah Perumnas Tamber. Anak-anak kami yang pada malam hari ini kami lihat sudah siap untuk mencatat ya anak-anak, yang sudah siap dengan bukunya, hadirin wa hadirat yang dirahmati oleh Allah. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada malam Ramadan yang kedua ini, iya kedua Ibu, atau doa yang lah ketiga? Oh, ketiga situ. Mana tahu kita ada yang lah ketiga kan, mana tahu kan. Di malam yang Ramadan kedua ini, alhamdulillah kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Kita berdoa mudah-mudahan seluruh niat ikhlas kita dari rumah tadi datang ke musala kita ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sampaikan salat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Qur'an dan sunnahnya sebagai dua pedoman hidup yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Karena itu Ibu dan Bapak, mari kita selalu istiqamah menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman kita dalam menjalani seluruh aktivitas kita. Apapun yang wak karajuan, dimanapun lokasi kita mengerjakan, kapanpun waktunya, jangan sampai Al-Quran dan Sunnah itu terlepas dari pandang kita. Kenapa ya benar Pak? Karena pada saat kita lepaskan panduan Al-Quran dan Sunnah itu, maka pada saat itulah kita tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Ibu dan Bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, malam Ramadan kita yang kedua ini, tausiah kita judulnya adalah hakikat puasa.
Hakikat itu bahasa Arab, artinya nansabananya gitu, yang sebenarnya. Dalam puasa itu berarti puasa ko sabananya apa sabana yang ada di sini. Ma fil hakikah anis saum. Apa sebenarnya hakikat dari puasa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita 1 bulan Ramadan ini? Yang jelas sebenarnya Bapak, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita manusia ini itu memberikan perintah kepada Allah atau melarang dari sesuatu hal, pasti ada tujuannya gitu. Termasuk dalam puasa Ramadan ini, Allah perintahkan puasa Ramadan kok sebulan panjang ke depan kok itu mempunyai tujuan gitu. Ada sasaran yang diinginkan. Jadi tidak sia-sia saja. Anak maunya apa yang tidak diinginkan oleh Allah dari ibadah puasa kita ini. Nah, itulah beberapa salah satu dalil yang kita hafal semua, yang sering wadanga Al-Baqarah ayat 183 itu. Di dalam ayat ini nampak di awal gambaran hakikat puasa itu yang punya tujuan nan jaleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Potong ayat kedua. Wahai orang-orang yang beriman. Dari situ dulu Pak, ambil dulu pemahaman. Ternyata cari itu puasa kok, kewajiban puasa ini Allah panggil kita bersama dengan panggilan mulia, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai Bapak Ibu, para jemaah musala rahmatullah perumnas standar yang sudah mengaku beriman. Berarti apa? Dalam Al-Quran panggilan itu ada berapa macam? Ada ya ayyuhalladzina amanu, ada ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ada yang lain? Ya bani Adam. Itu panggilan-panggilan Al-Quran. Maka khusus puasa ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi dipanggil kita orang beriman Bapak Ibu. Berarti panggilan mulia kepada kita bersama. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai jemaah yang beriman. Maka pada ayat inilah jelas tujuan puasa itu sebagaimana di akhir ayat. La'allakum tattaqun. Dengan tujuan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk berpuasa itu dengan tujuan la'allakum tattaqun. Inilah hakikat puasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kepada hambanya dalam perintahnya ini, la'allakum tattaqun, agar kita bersama menjadi hambanya yang bertakwa. Untuk apa takwa hadirin para jemaah semuanya? Itulah ayat yang kami bacakan di awal tadi. Ternyata kemuliaan kita manusia ini ditentukan oleh ketakwaan kita kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kita.
Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami ciptakan engkau dari seorang laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan engkau bersuku-suku atau berbangsa-bangsa yang berbeda, bersuku-suku yang berbeda, agar kalian saling kenal mengenal. Tapi ingat, yang paling mulia di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Inilah yang diharapkan dari ibadah puasa itu. Bagaimana ketakwaan bersama, ketakwaan posisi yang paling mulia di sisi Allah. Inilah tujuan mulia puasa yang kita laksanakan selama sebulan ini. Jadi para jemaah yang dimuliakan Allah, maka mari kita awali puasa Ramadan ini betul-betul sesuai dengan aturan syariat yang ditentukan. Karena tadi kita harus hati-hati hadirin jemaah. Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat Al-Baqarah 183 itu mengatakan la'allakum tattaqun. Bukan bahasa yang pasti, tapi bahasa dalam makna la'alla, mudah-mudahan, agar supaya engkau menjadi takwa. Allah tidak memakai bahasa pasti. Pasti orang yang puasa itu menjadi hamba Allah yang bertakwa, tidak. Inilah, maka kita harus berpuasa itu sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan syariatnya. Dan kita tidak ingin berpuasa ini sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Banyak awak yang berpuasa besok kok, tetapi tidak akan diberikan, tidak dia dapatkan dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan haus saja. Kita ingin bertakwa pada Allah. Kita ingin menjadi posisi yang mulia di sisi Allah. Dan itulah yang hendak kita ambil nanti di akhir Ramadan. Dan inilah hakikat puasa itu hadirin jemaah Jumat. Hadirin para jemaah. Para jemaah tarawih yang dimuliakan Allah. Inilah hakikatnya. Bagaimana kita menahan. Sebagaimana definisi puasa itu. Menahan atau meninggalkan. Minat ta'ami wasyarabi. Makan, minum. Wan nikahi atau berhubungan sama istri di siang Ramadan. Wal kalami. Juga menahan mulut ini dari ucapan-ucapan yang bisa nanti merusak nilai-nilai ibadah puasa kita. Apa contohnya? Bagaimana lidah ini harus kita tahan untuk tidak berkata berdusta. Lidah ini kita tahan untuk tidak bergunjing, bersaksi palsu, mengadu domba. Makanya kita harus berusaha puasa yang kita lakukan ini betul-betul berkualitas. Tidak hanya puasanya awam yang hanya menahan daripada lapar dan haus saja. Karena ibu bapak jemaah, kalau hanya menahan lapar dan haus, anak kecil itu bisa melakukan. Inilah yang disampaikan ulama, tingkatan puasa itu ada 3 nanti. Yang pertama, puasa dengan kualitas awam. Siapa itu? Inilah anak-anak. Anak kecil, anak TK yang berlatih puasa, ketika dia bisa menahan lapar dan haus, dia berpuasa. Tapi kualitasnya puasa awam. Kita yang besar ini tidak itu yang kita inginkan. Kita ingin berpuasa yang berkualitas. Maka kita naikkan derajat puasa kita. Namanya puasa khawash. Puasa yang tidak hanya menahan makan dan minum, tapi juga menahan seluruh anggota badan kita. Ketika berpuasa, mata juga berpuasa daripada melihat hal-hal yang tidak dibenarkan. Tidak ingin nazratu bisyahwah, apalagi dengan pandang syahwat. Karena ini bagian nanti yang merusak nilai puasa kita. Hati-hati ibu dan bapak. Media teknologi canggih hari ini, media sosial, ketika kita berpuasa harus kita tahan. Hati-hati buka YouTube, buka Facebook, Twitter, agar nanti mata ini terjaga
Jangan sampai nanti rusak nilai-nilai ibadah puasa kita. Itu namanya fasa khawas. Lalu yang tertinggi, dikatakan ulama, namanya puasa khawasul khawas. Yang tidak hanya badannya tapi juga hatinya berpuasa, hadirin. Inilah kita tiru. Kita ingin berpuasa yang berkualitas, sehingga nanti betul-betul di akhir Ramadan kita bisa mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan, nanti insya Allah akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Di akhir Ramadan Allah ampuni dosa kita. Kita mendapatkan posisi takwa sehingga Allah Subhanahu wa taala betul-betul sayang kepada kita bersama. Inilah hadirin jemaah Musalla rahmatullah permasalahan yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Perbanyak maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب